BC Global dan beberapa pemilik usaha yang sudah hadir di studio Pak Arafat. Victorland itu perumahan ya, perumahan. Jadi perkenalkan, nama saya Yusril Aziz. Saya di bisnis adalah developer properti. Jadi Victorland itu perumahan yang sedang kita bangun, kurang lebih hampir 200 unit di Bandung Timur, di ujung Berung sana. Kita sudah mengembangkan dari sebelumnya di proyek sebelumnya ada dari tahun 2010 kita mulai di bisnis ini. 2010 sampai sekarang. Pada awalnya memang kita alhamdulillah dari awal pun tanpa pinjaman ya, tanpa pinjaman modalnya sendiri berarti Pak Yusri ya? Ada dari investor. Jadi modal utama adalah kejujuran sebetulnya. Modal utama kejujuran. Setelah itu ya alhamdulillah tahun 2010 kita berjalan, tapi saya merasa kok saya tuh merasa asing, merasa apa namanya ya? Jadi melawan arus itu, melawan arus. Saya kira apa saya aja nih yang berbisnis tanpa bank gitu kan, tanpa pinjaman bank gitu kan. Bahkan rekan-rekan saya, terus karyawan saya pun bertanya, kok ini kok nggak pinjam bank sih gitu kan. Ya alhamdulillah terus berjalan dan di bulan Maret lalu saya ketemu dengan Pak Samsul, loh ternyata banyak gitu kan. Ternyata sendirian ada. Pak Yusri. Iya betul, saudara-saudara saya tuh, teman-teman kita tuh ada yang tanpa bank gitu kan. Ternyata mereka lebih sukses gitu kan. Dan saya tambah istiqomah lagi, alhamdulillah gitu kan. Tambah yakin lagi, tambah semangat lagi gitu kan. Tapi tidak hanya itu yang diajarkan, tapi solusi bagaimana caranya. Tidak hanya kita tanpa pinjaman, tapi solusinya untuk lebih mempercepat bisnis lebih maju itu gimana. Caranya itu ada di sana di Pak Samsul Arifin yang jadi tadi yang disampaikan Pak Samsul itu real ya? Real, betul. Bukan hanya karena di depan Pak Samsul ya, Pak Yusri ya? Betul. Saya jujur 1000%. Kedua dengan Pak Yusril ya, jadi kita bermitra dari awal. Sebelum di properti pun kita udah berbisnis bareng gitu, sampai di propertinya. Awalnya kita ngerintis di properti emang betul-betul yang dikatakan itu modalnya kejujuran. Pada saat kita memulai bisnis itu kita tanpa pinjaman bank, tapi emang ada investor yang masuk ya. Nah itu pun investor yang masuk pun itu dengan sistem bagi hasil ya. Emang awalnya sangat berat untuk menjalani bisnis yang kata orang melawan arus gitu. Apalagi di bisnis properti yang kata orang kan hampir semuanya itu pasti ada pinjaman gitu. Dan sementara kita tidak kan dengan investor. Nah, banyak sih hal rintangan apa segala macam ya. Kita juga dalam perjalanan merintis bisnis ini manis pahitnya ada. Dan untuk kita juga hampir juga tergoda gitu kan untuk mengambil pinjaman, sampai pada akhirnya kok yang lain itu rekan-rekan saya developer itu hampir semuanya itu pakai pinjaman. Kalau risiko lebih besar meminjam atau sebetulnya dengan via investor tadi sistem bagi hasil? Kalau misalkan dari segi resiko itu mungkin dari segi resiko itu kita lebih aman dengan investor. Karena apa? Dengan investor kita sistemnya bagi hasil, sementara dengan sistem utang bank gitu ya, sebelum kita mulai itu Argo udah jalan. Nah sementara kita belum bisa memprediksi apakah perjalanan bisnis itu lancar ke depannya atau misalkan ada kendala dari pemasaran atau apa-apa. Dan saat itu pun dari masalah ribanya pun kita juga saat itu masih udah tahu, tapi gimana sih langkah supaya kita tidak sampai seperti itu. Nah, tergoda tadi. Pada akhirnya setelah kita mengikuti seminarnya Pak Samsul, Maret lalu juga di Eldorado, saya juga ternyata banyak rekan-rekan kita yang tanpa utang bank gitu. Karena pada saat awal kita memulai bisnis selalu yang dipikirkan bisnis pinjaman kan selalu utang. Nah, ternyata pada saat seminar itu untuk memulai bisnis itu tidak selalu melulu utang gitu. Ada solusi-solusi yang sangat istimewa lah ya. Solusi tadi yang disampaikan Pak Samsul itu ya benar-benar real bisa jalani. Dan sebetulnya
dengan kita berbisnis secara Islami tanpa riba, ternyata pertolongan itu dari Allah sangat luar biasa. Mitra Hambal Perkasa ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang mechanical engineering. Saya satu angkatan dengan Pak Yusril, dengan Pak Cepi dan Bu Mutia tiap hari. Nah, ini sebetulnya bidang usaha saya tidak terlalu istimewa ya. Artinya yang lain juga banyak mechanical engineering. Hanya saja di sini saya melihat segmen yang mungkin jarang dipertimbangkan oleh kebanyakan kontraktor yang lain ya. Artinya yang jasa yang saya tawarkan itu banyak juga orang menawarkan jasa tersebut. Yaitu saya diantaranya adalah bidang plumbing, kemudian mekanikalnya saya juga perbaikan mesin. Alana Indonesia, ya, betul ya? Silahkan diceritakan dulu apa itu Alana Indonesia dan bagaimana bisa berjodoh dengan SBC Global ya, bukan dengan Pak Samsul, dengan SBC Global. Mangga Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Arum. Saya owner dari Alana Indonesia. Alana Indonesia itu apa sih? Alana Indonesia itu adalah brand yang saya mengangkat batik dan tenun dalam bentuk tas atau dompet. Intinya saya ingin mengangkat budaya Indonesia untuk untuk menjadi statement. Nah, kenapa bisa berjodoh dengan SBC Global? Alana ini kan baru berapa tahun ya? Ini 3 tahun. Nah, saya punya bisnis lain bersama suami. Itu saya punya toko mebel, Mbak. Saya punya toko mebel. Betul seperti yang saya ikuti di seminar pengusaha tanpa riba waktu itu Maret ya di Eldorado, seangkatan saya sama Pak Yusril. Itu saya betul-betul judulnya aja seminar, Mbak. Isinya Mbak nangis doang dari awal sampai akhir. Jadi saya kayak dikeplak bolak-balik gitu. Kamu salah gitu. Kemarin kayak sujud loh. Betul. Saya ya Allah, saya dapat. Saya kira duduk di meja baru diri dari ruang dengar Anda, tapi tetap lanjutkan bersama Prasetyo Adi hingga 4 jam ke depan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat Anda dengar selama 4 jam saya mengudara. Besok pukul 6 insya Allah kita berjumpa kembali mengawali pagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.